Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Ramadhani, NIM 1907030022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa UTS mata kuliah Oseanografi dengan Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Soal yang pertama, bagaimana ciri mengklasifikasi suatu substrat sedimen termasuk pasir, kerikil, dan lumpur? Jawabannya, sedimen adalah bahan utama pembentuk morfologi, topografi, dan batimetris pesisir. Sedimen berasal dari fragmentasi atau pemecahan batuan tersebut terjadi karena pelapukan yang dapat berlangsung secara fisik, kimiawi, atau biologis. Morfologi pesisir estuari terjadi sebagai akibat perpindahan sedimen yang berlangsung melalui mekanisme erosi, pengangkutan atau transport, dan pengendapan. Deposisi sedimen yang dipindahkan adalah sedimen yang terletak pada permukaan dasar pesisir. Ukuran sedimen dicirikan atau dikarakterisasi menurut sifat-sifat alami antara lain ukuran butir, densitas kecepatan jatuh, komposisi porositas, dan bentuk. Dalam studi angkutan sedimen, ukuran butir merupakan karakter sedimen yang sangat penting karena dipakai untuk mempresentasikan respirasi terhadap agen pengangkut. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sebutkan tata cara menganalisis morfometrik ikan. Morfometrik adalah suatu pengamatan pada tubuh ikan dengan cara identifikasi bentuk tubuh ikan menyeluruh yang berfungsi untuk menentukan adaptasi dan cara hidup ikan di alam. Mengidentifikasi ikan bisa dilakukan dengan mengukur mulai dari kepala sampai ekor. Identifikasi ini disebut morfometrik. Pengukuran tubuh ikan akan hasilnya sesuai perlu menggunakan alat morfometrik disebut kaliper. Alat ini akan mengukur dari kepala sampai ekor dengan ukuran dasar mutlak cm sampai dengan mm. Adalah beberapa tahap pengukuran morfometrik dari kepala, badan sirip, dan ekor. Selanjutnya, soal yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi pola pertumbuhan dan faktor kondisi ikan? Apakah faktor kondisi ikan bisa berubah? Jawabannya, pola pertumbuhan ditentukan berdasarkan nilai B-nya yang diperoleh dari persamaan hubungan panjang bobot. Nilai B menunjukkan hubungan panjang bobot yang diakibatkan oleh faktor ekologis dan biologis. Faktor ekologis diantaranya adalah musim, kualitas air, suhu, pH, salinitas, posisi geografis, dan teknik sampling. Sedangkan faktor biologis meliputi perkembangan gonad, kebiasaan makan, fase pertumbuhan, dan jenis kelamin. Kondisi lingkungan yang berubah dapat mengakibatkan kondisi ikan berubah, sehingga hubungan panjang bobot akan menyimpan dari hukum kubik. Sementara hubungan panjang bobot ikan dapat digunakan untuk menentukan kemungkinan perbedaan antara jenis yang sama stok yang berbeda. Kegunaan lain dari analisis hubungan panjang bobot yaitu dapat digunakan untuk melakukan estimasi faktor kondisi ikan atau sering disebut dengan index of fluentness, yang merupakan salah satu derivat penting dari pertumbuhan untuk membandingkan kondisi ikan atau keadaan kesehatan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tahap-tahap dalam melakukan penelitian ektoparasit. Bagaimana cara menghitung prevalensi, dominansi, dan predileksi? Yang pertama, tahap sampling. Yang kedua, tahap pengambilan sampel. Sampel sudah diambil di bawah laboratorium untuk diambil dalam pemeriksaan ektoparasit. Tahap yang ketiga, pemeriksaan sampel. Pada tahap pemeriksaan sampel diukur panjang total dan panjang berat. Selanjutnya dicek parameter faktor lingkungan. Kemudian analisis data. Pada tahap prevalensi dan intensitas ektoparasit dilakukan penelitian, yaitu nilai prevalensi berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak sampel ikan yang terinfeksi di ektoparasit. Intensitas adalah nilai yang diperoleh dari jumlah individu ektoparasit yang ditemukan pada satu ekor ikan.
Nilai tersebut berfungsi untuk mengetahui tinggi rendah infeksi ektoparasik, nilai prevalensi dan intensitas pada ikan. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.